Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Donaldi dengan NIM 24 akhiran 093. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer modul 5, yaitu mengenai kalkulasi subnet IPv4. Nah, jadi saya akan mengikuti instruksi yang ada pada modul ini. Di sini ada tujuan, yaitu yang pertama menentukan subnet IPv4 address, yang kedua menghitung subnet IPv4 address. Nah, kemudian untuk skenario-nya seperti ini, kita membutuhkan satu buah PC dengan OS Windows dan juga akses internet, dan juga ada opsi kalkulator IPv4 address jika ada. Nah, nantinya kita akan mengisi tabel di bawah ini dengan jawaban yang tepat jika diberikan informasi mengenai IPv4 address, subnet mask asli, dan subnet mask baru. Jadi di sini kita diberikan host IP address original subnet mask yang subnet mask di sini sebenarnya 4. Jadi nanti kita akan mencari tahu tentang apa untuk subnet base-nya, subnet grade-nya, host bits per subnet, host per subnet, network address of the subnet, kemudian IPv4 address of first host on this subnet, lalu IPv4 address of last host on the subnet, kemudian IPv4 broadcast address on the subnet. Nanti kita akan mencari tersebut. Oke, lanjut pada kalkulasi yang pertama. Di sini kita diberikan host IP address dengan alamat 172.1.192.166, lalu original subnet mask 255.255.0.0. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.248. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan mencari number of subnet masknya. Nah, caranya di sini kita perlu mencari prefix dari original subnet mask dan juga new subnet mask. Nah, di mana itu? Nanti kita lihat untuk alamat ini. Nah, kita cari prefix dari original subnet mask-nya 255.255.0.0. Kita buka di tab subnet mask. Di sini cari mana 255.255.0.0. Jadi 16 adalah prefix dari original subnet mask. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita cari untuk prefix dari original subnet mask, yaitu alamatnya 255.255.248. Kita buka tab subnet mask. Di sini untuk prefixnya yaitu ini, yaitu adalah 29. 29. Oke, nah untuk mencari number of subnets, di sini kita sudah mengetahui untuk prefix dari original dan new subnet mask-nya. Jadi kita menggunakan rumus yaitu kita akan dari new subnet mask di sini akan dikurangi dari original subnet mask-nya untuk prefixnya. Jadi di sini 29 dikurangi 16 dan hasilnya adalah 13. Kemudian untuk number of subnet grade-nya di sini kita menggunakan rumus 2 pangkat 13. Nah, 13 ini adalah hasil dari subnet base. Setelah itu untuk number of host bits per subnet di sini kita menggunakan rumus 32 dikurangi 29. Jadi 29 ini adalah prefix dari new subnet mask-nya. Jadi hasilnya di sini 3. Nah, setelah itu kita akan mencari number of host per subnetnya. Nah, yaitu menggunakan rumus 2 pangkat 3 ini dari host bits per subnetnya, kemudian dikurangi 2. Oh maaf, ini. Jadi hasilnya ini adalah 6. Lanjut untuk pencarian selanjutnya yaitu network address of the subnet. Nah, jadi untuk mencari network address kita perlu mengubah host dari IP address dan juga subnet mask yaitu menjadi angka biner. Nah, jadi di sini nanti untuk alamat ini kita ganti ke alamat biner dan nanti ditaruh di sini. Nah, saya menggunakan browser yang namanya browselink.com untuk mengkonversi dari IP address ke binary. Nah, jadi yang pertama di sini untuk IP address terlebih dahulu kita copy, kemudian paste di sini. Setelah itu kita convert IP to binary. Nah, jadi IP host IP address yang sebelumnya seperti ini alamatnya itu dikonvert menjadi bilangan biner. Nah, kita taruh di tabel ini 1 1 0 1 1
Dan secara otomatis di sini untuk alamatnya akan muncul sini sesuai dengan alamat host IP address di sini. 0 1 31, kemudian 11 192, kemudian sini 1 0 1 1 1 6. Setelah itu juga untuk new segmentnya di sini kita copy 255 255.254. Nah, jadi jika 255 itu setiap kolom itu isinya 1. Maaf. Dan ini 248 seperti ini. Oke, setelah kita mengkonversi IP menjadi biner, di sini sebelumnya bagaimana kita bisa tahu sebelum di sini prefixnya kenapa 29, yaitu karena adalah total dari banyak angka 1 yang ada pada subnet masknya. Nah, di sini angka 1 jika di total ada 29. Coba dilihat. Nah, setiap kolom ada 8. 8 tambah 8, 16. Tambah 8, 24. Ditambah 5. Jadi hasilnya 29, yaitu prefix dari new subnet masknya. Oke, lanjut selanjutnya. Untuk mencari network address of this subnet, di sini kita perlu mengenkan hasil biner dari host IP address dan juga hasil biner dari new subnet masknya. Jadi di sini apabila 1 dan 1, di sini hasilnya itu adalah 1, dan jika 0 dan 1 itu hasilnya 0, 1 dan 1 itu hasilnya 1, lakukan seterusnya sampai selesai. Jadi di sini 1 dan 1, 0 dan 1 itu hasilnya 0, 1 dan 1, 0 dan 1, 0, 1 dan 1, 1 dan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, dan itu di sini 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian di sini 1, 1. Nah, jadi di sini untuk hasil dari network address of the subnetnya itu adalah 172.31.192.160. Dan di sini kita taruh itu 172.192.160. Oke. Setelah itu untuk IPv4 address of host on this subnets, di sini kita menambahkan addressnya, yaitu di sini kita tambah 1. Jadi copy di sini, pas. Oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan 1 seperti ini. Lalu selanjutnya IP address of last host on this subnets. Nah, di sini kita terlebih dahulu perlu mengetahui berapa untuk IPv4 broadcastnya sebelum mencari ini. Nah, jadi caranya di sini hasil biner dari subnet ini. Nah, di sini kita akan mengikuti sampai ke sini. Nah, itu caranya seperti ini. Ini kita ikuti 1, terus 1, 1. Nah, dan ketika sudah sampai di 3 akhir ini, di sini kita lihat, nah di sini kan 0, 0, 0. Jadi kita balik menjadi 1, 1, 1. Nah, jadi untuk alamat dari IPv4 broadcast address-nya yaitu adalah 172.1.1.192.167. 172.31.192.167. Dan untuk IPv4 address last host on the subnet-nya ini kita hanya mengurangi 1 dari IPv4 broadcast-nya. Itu seperti ini. 6. Nah, jadi ini adalah hasil dari kalkulasi yang pertama. Kita taruh ke dalam laporan. Lanjut untuk kalkulasi yang kedua. Di sini kita diberikan host IP address 192.20.30.1 untuk original subnet masknya yaitu 255.255.255.0
Dan untuk new subnet masknya yaitu 255.255.254.0. Nah, lakukan langkah yang sama seperti pada saat kalkulasi yang pertama. Di sini kita akan mencari number of subnet bitsnya, yaitu kita cari untuk prefix dari original dan new subnet masknya. Untuk original subnet mask 255.0 itu 255.0 adalah 24 per 24. Kemudian untuk new subnet masknya 254.0 itu 23. Nah, di sini kita gunakan rumus yang sama, yaitu 23 dari new subnet mask dikurangi dari original subnet masknya yaitu 24. Nah, di sini karena hasilnya itu min 1, jadi ini tidak bisa. Nah, apa solusinya? Kita set saja menjadi 0 seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya, di sini kita mencari number of subnets create. Nah, di sini kita gunakan rumus 2 pangkat 0. Hasilnya 1. Setelah itu kita akan mencari untuk number of bits per subnets. 32 dikurangi 23. Nah, hasilnya itu adalah 9. Selanjutnya kita akan mencari number of host per subnets. Di sini menggunakan rumus 2 pangkat 9 dari hasil bits per subnets, kemudian kita kurangi 2, itu hasilnya adalah 510. Kemudian untuk network address of the subnets, di sini kita juga perlu mengetahui, di sini kita perlu melakukan konversi dari untuk host IP address dan juga subnet masknya, kita jadikan biner untuk alamatnya. Nah, di sini kita ambil untuk IP address terlebih dahulu, lalu kita konversi di sini. Itu convert ke binary. Isi untuk tabelnya. 1 20, kemudian 000 1 di sini 1. Lanjut untuk new subnet masknya, copy, kita convert. Ini kita 25 1 semua. Dan ini kita masuk 0. Ya. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan untuk IP address dan subnet masknya, di sini kita n-kan. Jadi jika 1 di sini 1, itu hasilnya 1 di sini, seperti itu. Lakukan cara yang sama seperti pada kalkulasi 1. Ini 1 hasilnya 1, 0 0 0 0 1 1 0 0 0, di sini hasilnya 1 0 1, kemudian 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0. Nah, di sini sudah ada hasilnya untuk network address of the subnet masknya, yaitu 195.20.30.30 dan .0. Hasilnya kita taruh di sini. Sembilan lima titik 20 titik 30 titik 0 titik 30 titik 0 dan copy. Setelah itu di sini untuk IP address of last host on, di sini tinggal kita tambah di 1. Oh ya, di sini 0 barusan. Nah, seperti ini. Ya, benar. Kemudian kita akan mencari IPv4 broadcast terlebih dahulu. Caranya yaitu di sini kita samakan seperti pada networknya. Itu 1 1 1 1 1 1. Nah, maaf. Kemudian pada
pada bagian ini karena di sini 0, jadi kita ubah jadi 1 1 1 1 1 1 1 1 seperti ini. Nah, di sini kita balikkan di next-nya awalnya 0, jadi kita ganti di sini jadi 1 1 1 1 dan hasilnya itu adalah 255. Kita taruh di sini itu adalah 192.20.30.255. 192.20.30.255. Dan seperti itu di sini kita copy. Oh maaf, bukan 192, 195. Di sini kita copy. Dan setelah itu paste di sini. Oh maaf. Dan kita kurangi 1 untuk IPv4 address of last hotspot di subnets. Jadi ini adalah hasil dari kalkulasi yang kedua. Kita salin. Kita paste ke tabel yang ada di modul. Lanjut untuk kalkulasi yang ketiga. Nah, kalkulasi yang ketiga kita diberikan host IP address 202.159.10.02. Kemudian untuk original subnet mask 255.255.255.0, untuk mail subnet mask 255.255.255.192. Lakukan langkah yang sama di sini untuk subnet masknya kita cari prefix dari original dan new subnet masknya. Kita bagi ke subnet mask. Ini untuk originalnya yaitu adalah 255.255.0 adalah ini untuk prefixnya per 24. Dan juga untuk subnet masknya itu 255.128. 128 ini adalah ini. Jadi untuk prefix dari ini adalah per 25 ini. Atau kita gunakan rumus dari prefix yang originalnya, kita kurangi dari 24, kurangi 24 dari original subnetnya, hasilnya itu adalah 1. Setelah itu untuk number of subnet grade-nya di sini kita gunakan rumus 2 pangkat 1 dari hasil subnetnya. Hasilnya 2. Kemudian setelah itu 32 dikurangi 25 dari original dari new subnetnya, dan untuk hasilnya adalah 7. Kemudian setelah itu untuk number host per subnetnya di sini kita gunakan rumus 2 pangkat 7 dari hasil bits per subnet, kemudian kita kurangi 2 dan hasilnya adalah 126. Kemudian untuk network address of this subnets di sini kita konversi terlebih dahulu IP address dan new subnet masknya menjadi bin-nya, copy. Gunakan browser Loosely untuk konversi, kita konversi dan hasil seperti ini, taruh pada tablet. Ini 1 kemudian 00 0 1 0 1 10, kemudian sini 1 1 0 1 1. Lanjut untuk ini subnetnya kita copy, paste, convert. Nah, karena 955 sekarang ini jadi full 1 ini sudah kita convert. Kemudian selanjutnya kita end-kan untuk IP address dan subnetnya. Itu ini 1 dan 1 hasilnya 1 dan 1 hasilnya 1, 0 dan 1 hasilnya 0, 0 dan 1 hasilnya 0, 1 dan 1 hasilnya 1, 0 dan 1 hasilnya 0, 1 dan 1 hasil 1, hasil 0, hasil 1, 0, lanjut 0. Lakukan sampai selesai. 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0. Jadi untuk hasil dari network address of this subnet-nya yaitu adalah 202.159.10.0. Nah, di sini kita
taruh 202.159.10.0. Kemudian untuk IPv4 address first host on the subnet ini kita paste, kemudian di sini kita tambahkan di 1. Lalu untuk ini kita cari broadcast juga terlebih dahulu, yaitu caranya di sini. Nah, di sini kita samakan seperti networknya 110.1.1.1. Kemudian di sini karena di sini itu hasilnya seperti ini, jadi ini kita ganti jadi angka 1. Sudah selesai. Nah, jadi untuk IPv4 broadcast address on disk-nya subnet di sini 202.159.10.127. Titik 159.10.127. Oke, itu kita copy, kita paste di sini. Kemudian di sini kita kurangi 6. Oke, kita copy, lalu setelah itu pindah ke laporan. Setelah itu kita lanjut untuk kalkulasi yang terakhir, yang keempat. Nah, di sini kita diberikan host IP address yaitu 192.135.230.110. Kemudian untuk original subnetnya itu 255.255.255.0. Untuk new subnetnya 255.255.255.228. Oke, kita cari untuk prefix dari original dan new subnetnya untuk mencari number of subnet disk-nya. Oke, kita lihat di sini untuk originalnya 2550 itu adalah 424. Kemudian untuk netmasnya itu 255.228 255.228 hari 255.248. Oh ya, ini maaf, untuk netmasnya di sini kita diberi 255.255.248. Tadi ada kesalahan tulisan. Nah, di sini kita cari untuk prefix dari netmasnya, yaitu adalah bagian ini 255.248 itu per 29. Nah, setelah itu untuk subnetnya di sini kita gunakan rumus untuk original subnetnya yaitu 29 dikurangi 24, hasilnya adalah 5. Setelah itu untuk number of subnet create-nya di sini kita gunakan rumus 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Kemudian lanjut untuk number of host disk per subnet di sini kita gunakan rumus 32 dan juga dikurangi original subnet, hasilnya 3. Kemudian untuk network of host per subnet di sini kita gunakan rumus 2 angkat hasil dari host bits per subnet 3, kita kurangi 2 dan hasilnya adalah 6. Setelah itu kita akan mencari network address of this subnet. Lakukan yang sama seperti kalkulasi sebelumnya. Sini kita konversi untuk IP address dan subnetnya. Copy, convert. Satu, taruh pada tabel. Lanjut untuk subnetnya.
satu satu juga. Nah, setelah itu kita n-kan untuk IP address dan user address-nya. 1 dan 1 hasilnya 1 dan 1 hasilnya 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita ulang sampai selesai. Di sini 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Dan untuk network address of this subnets yaitu adalah 192.135.230.04. Kita taruh di sini 192.135.230.0104. Nah, setelah itu di sini kita copy, dan untuk IPv4 address first host on the subnets di sini kita tambahkan 1 yaitu 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari IPv4 broadcast address on the subnets terlebih dahulu. Jadi di sini sama, itu adalah lakukan pemberian bidangnya sama seperti untuk networknya. 1. Nah, di sini kita selesai. Nah, di bagian ini kan di sini 0, jadi kita balik jadi 1. Kita samakan untuk ininya sampai ke sini. Sama sampai ke sini, dan di bagian ini untuk 3 yang terakhir kita balik dari SUNET di sini yang 0000 jadi 111 seperti itu. Dan hasil akhirnya di sini kita sudah menemukan untuk broadcast-nya yaitu 192.135.230.11. 192.135.230.111. Sudah, itu kita copy, kita pasukkan di sini, dan di sini kita tinggal kurang 1 yaitu jadi 110. Untuk kalkulasi keempat di sini kita sudah selesai. Nah, dan yang terakhir di sini ada pertanyaan, mengapa SUNET sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? SUNET sangat penting saat menganalisis suatu IPv4 address karena SUNET berfungsi untuk memisahkan bagian network jaringan dan host perangkat dari sebuah alamat IP. Jadi tanpa SUNET kita tidak bisa mengetahui jaringan mana yang digunakan pada suatu IP atau perangkat mana yang termasuk dalam jaringan tersebut. Di sini akan saya jawab. Jadi ini akhir dari video penjelasan praktikum pada modul 5 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.